often don't know how you're struggling. Feel real and send these boys off. Jolie, Michael Rand. Gentlemen, please join me up here. The sword so that for these men, please comfort their families upon all. Inilah James, seorang pasukan khusus Ranger yang mengalami cedera lutut ketika ia bertugas di Irak dan Afghanistan. Kini ia sedang menjalani masa pemulihan secara mandiri. Setelah ia melalui semua itu sesuai dengan anjuran dari Satuan Militer Pusat, tiba saatnya kini ia dipanggil kembali ke dalam satuan untuk direview. Dari data hasil tes yang diterima, James tidaklah dinyatakan fit. Cedera yang ia derita tidaklah bisa membuatnya kembali ke dalam satuan. Dia pun terpaksa harus dicopot dari Satuan Ranger. Dan yang paling naas adalah dia juga dipensiunkan secara dini tanpa uang pesangon sepeser pun. James merasa dikhianati oleh negara. Istrinya yang tidak terima ini pun lebih merasakan akibatnya. Kini mereka harus menghadapi peliknya kehidupan tanpa finansial yang mencukupi. That's what it was. So that's it. They made up a new bullshit rule. Tested anyone So yours, now they but it's just legal. started I don't know. He just wants to clear house. debt collectors, but I already talked. What's the Yeah, there is. I have a contract. Yeah. I do that. I know what I said. I know what I said. No. James berkunjung ke tempat rekan satu timnya, Mike, yang lebih dulu merasakan pensiun dini. Di sini, Mike menyadarkan James bahwa memang begitu kenyataannya. Para tentara yang dianggap tidak kompeten secara fisik dapat dibuang kapan saja oleh negara, karena pada akhirnya dianggap akan membebani dan menyulitkan tim saja. Mike menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar kepada James. Mike langsung mengantarkan James kepada si Rusty, pimpinan mereka. Rusty merupakan tentara yang terasingkan oleh negara dan membentuk sebuah agen kontraktor swasta dengan merekrut orang-orang seperti James. Mereka bergerak menjalankan misi dari para jenderal untuk bekerja secara shadow dan unofficial tentunya. Dengan sedikit berat hati, James mengiyakan tawaran itu, walaupun dia harus berbohong kepada istrinya. Ya, mau tidak mau, demi kelangsungan rumah tangga, demi memenuhi kebutuhan ekonomi, James harus tetap mendapatkan pemasukan untuk keluarganya. It's babysitting corporate. Don't tell me that. Look at me. I'm not. Parts in 8 hours. James bertemu dengan anggota tim lainnya dan langsung ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik dan mengumpulkan informasi keseharian tentang target kali ini. Hari demi hari James lalui layaknya orang intelijen yang mengintai target dari kejauhan. Setelah informasi yang didapatkan dirasa cukup, mereka segera membahas rencana untuk mensabotase dan menghabisi target tentunya. Pada misi kali ini, si target yang merupakan ilmuwan dari Jerman sedang mengembangkan penelitian yang berpotensi akan digunakan untuk senjata biologis. Maka dari itu, pihak Amerika tidaklah tinggal diam dan harus mendapatkan data dari penelitian itu. Tim bergerak dengan sangat profesional, layaknya mereka sedang bertugas di militer. Mereka dapat dengan mudah memasuki gedung yang tergolong minim sekali dalam hal security system. Target dapat dilumpuhkan dengan mudah. Sedikit melakukan interogasi,
dan mereka pun berhasil mengambil semua data penelitian yang dibutuhkan. Ketika James akan menghabisi ilmuwan itu, James diberitahu bahwa kebenaran sesungguhnya tentang yang ia kerjakan ia simpan di brankas penyimpanan di dalam bank miliknya. Oh, shit. Police are inbound from Berlin. Ranch. All the way? Real accident. We got fire here. Get some. It's a misunderstanding. Misunderstanding. I have a family, please. No, stop. For you don't know what your research I'm doing will save millions. No, please. If you want to save All my data in the safety deposit box. Please stop, please. two. Keberadaan mereka diketahui oleh pihak polisi, yang artinya operasi mereka tidaklah berjalan dengan lancar. Dalam baku tembak ini, dua rekan mereka tak berhasil selamat. Mike juga terkena tembakan pada kakinya, sehingga James yang sudah menganggap Mike seperti kakaknya sendiri harus menggendongnya untuk mencari tempat aman. Disinilah skill dari James sangat terlihat sebagai seorang agen spesial. Karena bukan hanya pandai dalam menghabisi musuh, James juga ahli melakukan pengobatan dan sangat menguasai bagaimana cara bertahan hidup. Naasnya, James yang tadinya disuruh pergi oleh Mike, tapi James tidaklah tega untuk meninggalkan Mike. Namun ketika Mike sudah membaik dari lukanya, justru Mike lah yang tanpa rasa bersalah mau meninggalkan James begitu saja, dengan dalih alasan bahwa misi lebih penting. Dark. I just need 24 hours to rest up. Fuck out of here. Yeah. Make contact. 48. Setelah 24 jam peristirahatan, James akhirnya keluar dari persembunyian dan segera menuju hotel yang dijanjikan oleh Mike. James mendapati segala sesuatu yang diperlukan untuk dia kembali ke Amerika sudah disiapkan dalam hotel ini. Ketika James beranjak dari hotel, ia mulai merasa ragu akan semua kejadian yang telah dialami. Puncaknya adalah ketika ia menelpon Rusty dan diberitahu bahwa Mike tidaklah selamat dan tidak pernah kembali ke Amerika. Namun James masih mencoba berbaik sangka dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Rusty. Dan benar saja, penjemputan itu tidak lain adalah upaya penghilangan jejak yang sedari awal memang telah direncanakan oleh Rusty dan timnya. Dengan susah payah karena cedera di kakinya, James berhasil menghabisi mereka satu demi satu para orang bayaran Rusty. Hingga akhirnya James mengetahui kebenaran dari salah seorang anak buah Rusty yang ternyata juga mantan marinir Amerika. Dia mengatakan bahwa setiap misi yang diberikan oleh Rusty akan membuat mereka jadi kaya raya. Namun pada kenyataannya sangat bertolak belakang. Dengan rasa bersalah itu, dia memberitahukan James bahwa ada sebuah safe house yang sungguhan dan bagaimana cara untuk sampai ke sana. Kemudian James bergegas datang ke sebuah rumah yang ternyata adalah tempat si ilmuwan. Dengan rasa penasaran yang mendalam,
dalam rangka mencari tahu tentang apa yang sebenarnya ilmuwan itu lakukan. James mengajak istri ilmuwan itu untuk mengambil simpanan deposit box dalam bank. Setelahnya, James menghubungi kontak yang diberikan oleh si marinir untuk meminta penjemputan. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. 234, mate. Hit. Mobile. 9851 Do you mind lowering the gun? You called me. It's the price of admission. Ketika James telah kembali pulih, dia merasa bersalah karena melakukan misi kala itu. Dalam file video yang ia saksikan, si ilmuwan ternyata mengembangkan vaksin untuk sebuah virus yang nantinya akan digunakan untuk semua manusia secara gratis. Yang artinya ilmuwan itu bukanlah musuh. Dan pihak Amerika lah yang terlalu rakus akan segala sesuatu penemuan baru. James merasa aman berada di safe house. Mereka pun saling berbagi pengalaman akan masa lalu ketika masih aktif bertugas di militer. Dan ketika tawa mulai memecah heningnya malam, ini yang terjadi. Just crying his eyes out. James berhasil kabur dan segera ia memesan tiket pulang ke Amerika. Sesampainya di kampung halaman, ia langsung datang ke rumah Mike dengan tujuan ingin menyampaikan berita duka kepada istri dan anak Mike tentang kematian sahabatnya itu. Namun James justru dikejutkan dengan keadaan Mike yang masih segar bugar menjalani hidup bahagia bersama keluarganya. James geram. Dan keesokan harinya ia membuntuti Mike seakan ingin segera menghabisinya. Disinilah perkelahian antar dua sahabat terjadi dengan sangat menyentuh hati. To tell Christine, like you asked, He said you didn't make it. a tribe, honorable, and for what? Payday of a life. What we stole is not data, so they can make billions off people's... How do you... James yang terlalu baik hatinya tidak tega menghakimi Mike. Namun apalah arti saling menyalahkan dari semua itu karena sudah terlanjur terjadi. Kini mereka telah mengetahui kebenaran di balik misi yang mereka jalani. Dan demi sebuah penebusan rasa bersalah oleh Mike, akhirnya dia mau dan sadar untuk melakukan balas dendam kepada Rusty. Got a beer? Semua terasa singkat dan terjadi begitu saja. Mike terkena tembakan oleh Rusty dan tergeletak di sana. Rusty yang juga terkena tembakan dari Mike tidak mampu lagi untuk bangkit. Dan tanpa berbasa-basi, tanpa rasa belas kasihan, James melontarkan timah panas kepada Rusty untuk terakhir kalinya. Mike yang tak mampu menahan rasa sakit karena 2 peluru yang bersarang di tubuhnya, akhirnya meninggal dengan damai pada malam itu juga. James dengan senyum bahagia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ya, begitulah menjadi orang yang terlalu baik, cenderung menjadi orang yang cupu, dan memang kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. James yang sedari kecil dididik oleh ayahnya untuk setia mengabdi kepada negara, justru mendapat perlakuan yang tidak semestinya.
Cerita dalam film ini nampaknya sangat relate dalam kehidupan nyata, di mana yang sedang berkuasa adalah yang berhak menentukan segala yang terbaik versi mereka. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kamu yang udah klik tombol like dan subscribe. Tonton cerita film menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di film-film yang lainnya.